apa orang Kristen yang berpendidikan tahu apa yang terjadi pada tahun ini di muka bumi dalam kekristenan? Coba, kalau memang Anda orang Kristen, yang lebih apa yang terjadi di muka bumi pada tahun ini yang menjadi tonggak bersejarah bagi Bible di dunia? Coba, apa yang terjadi? Kalau tidak tahu, saya kasih tahu. Oke. Saya Pada pikir tahun ini, pada tahun ini adalah seorang cendekiawan, teman-teman. Seorang cendekiawan, ternyata seorang dia bernama adalah Deradius Erasmus. Ada yang menyebut dengan Desiderius, ada yang menyebut Deradius. Diskusi begini. Erasmus, Anda ternyata tidak punya data. Kalau malu, belum apa-apa udah kepanasan. tutup wajahnya, tutup mukanya, ya. Tenang aja. Deradius pada tahun segini, pada tahun 1516, Bible ditulis ulang oleh Erasmus. Saya mengatakan ditulis ulang. Kenapa? Karena Erasmus menuliskan kembali Latin Vulgate. Latin Vulgate. Dunia internasional menyebutnya Latin Vulgate. Vulgata. Bukan vulgatal, teman-teman ya, bukan vulgatal. Itunya dalil Anda mau berkata. Latin Vulgata, teman-teman. Anda berkata ditulis dalam dua bahasa. Ditulis dalam dua bahasa yang tidak diketahui oleh Bapak Praedik. Memalukan. Ditulis dalam bahasa apa yang ditulisnya? Jawab, bahasa apa Bible ditulis ulang oleh Erasmus? Inilah agama dan keimanan yang Bible ini diskusi ditulis ulang. Ayo, dalam dua bahasa apa? Jadi ini mau menyatakan Quran itu jawab dulu tuh. Enggak. Kalau Bang Predik Anda mau bilang Al-Quran lebih tua daripada. Nanti Gini kan satu persatu nih, jawab dulu pertanyaan tadi. Sudah terlalu banyak yang mau saya jawab, cuman saya tidak dikasih kesempatan ngomong. Saya belum selesai. Anda tidak kayak orang nggak berpendidikan. Terangkan dan ngomong terus. Kalau mau hanya sakit hati. Kalau mau berpacu suara besar, suara saya besar. Saya dulu mantan komandan. Oke? Greek, Yunani dan Latin. Congor aja. Enggak tahu apa-apa. Justru kamu malu yang dia, congor, teman-teman. Dia tidak tahu secara ini karena tidak diceritakan di dalam gereja. Pada saat ini, Bible, teman-teman, ditulis ulang oleh Erasmus dengan pandangan bahwa beliau melakukan rasionalisasi. Erasmus melakukan merasionalkan Bible. Kenapa? Saya tanya. Dengarkan. Boleh saya tanya? Woi. Saya tanya Ibu, tahu nggak Erasmus? Teman-teman. Anda tahu kan? Teman-teman, tadi saya tanya dia nggak tahu. Sekarang setelah saya tuliskan, lalu dia tanya Google. Pada saat ini Erasmus menulis ulang Bible kembali dalam bahasa Latin juga, dari Latin Vulgata dan dalam bahasa Yunani. Jadi ia menuliskan ulang Bible. Dalam satu halaman ada dua kolom bahasa Yunani dan bahasa Latin. Tetapi di tahun ini tidak ada trinitasnya. 6 tahun berikutnya 1522, teman-teman, kita catat apa yang dia bilang. Nggak kuat, Bunda. Dengarkan teman-teman, kita catat apa yang dia bilang. Pada tahun 1522, atas desakan dari Romawi kepada seluruh uskup di London,
Karena Erasmus ini menulisnya di London. Tahun 1522 ia kembali melakukan edisi berikut. Sama juga, Bible tulis ulang 2 bahasa. Didesak oleh Romawi untuk memasukkan 1 Yohanes 5 nomor 7. Masuklah Trinitas. Bukan Trinitas beneran, tapi Trinitas pura-puraan. Masa hanya karena bersaksi ada air, ada darah, bisa jadi Trinitas? Itulah dia kekristenan. Bagaimana kalau darahnya darah anjing dimakan oleh serigala? Bagaimana kalau airnya adalah salju yang mencair? Memang on kita kalau menjadi pengiman Bible. Menceritakan kesaksian ada darah, ada air. Majang. Maka Romawi akhirnya menyanjung edisi 1522. Diumumkanlah ke seluruh daratan kekristenan. Edisi ini disebut dengan nama Textus Receptus. Textus Receptus. Kalau tahun begini, Abang Praedika, Quran mah udah kemana-mana. Betul, Yesusnya memang duluan baginda Nabi. Tetapi Bible Anda baru boleh masuk ke publik sebagai suatu naskah yang legal. Tahun 1522 menjadi namanya Textus Receptus. Dalam bahasa kita ini disebut naskah katampi. Kalau bahasa kita ini namanya naskah nukatampi. Nih bahasa kita naskah. Tuh, naskah suci lah, mau dibilang suci pokoknya naskah nukatampi. Nah, itu bahasa kitanya nukatampi, katampi atau ketompo. Jelek namanya, Bunda. Namanya jelek. Ya. Itu bahasa Jawa itu Kak Jen. Jangan meleset, namanya jelek. Itu bahasa Sunda. Naskah Bahasa Sunda. katampi atau naskah sing ketompo. Nah, atau Naskah yang bahasa keterima. lainnya naskah sing ketompo. Nah, Jangan pakai K, Bunda. Bunda jangan ketompo. pakai K. Nah, pokoknya pun coba pami bahasa Sunda naskah anu katampi. Bahasa Jawanya naskah sing ketompo. Bahasa Romawinya Textus Receptus. Kalau bahasa Inggrisnya nah text receive, di depan receive-nya the receive text. Bahasa Inggrisnya the receive text. Bahasa penjajah Textus Receptus. Jadi Bible Anda baru tahun ini menjadi naskah legal untuk boleh dibawa ke daratan manapun tanpa ada protes lagi dari Romawi. Semua Bible Anda hari ini, selagi dia datang dari King James Version, karena King James Version itu akhirnya mengambil naskah yang begini-begini. Jangan lupa, Sir Isaac Newton atau Isaac Newton, yang dia menjadi anggota dari Cambridge, waduh universitas terkenal dan mahal, iya dong, Cambridge Trinity Association,
Cambridge Trinity Association yang didirikan sejak tahun 1400-an. Association. Nah, beliau menjadi anggota diskusi di Universitas Cambridge di London, di England, Britania Raya. Cambridge Trinity Association. Tapi Isaac Newton yang ahli fisika ini, yang teorinya dipelajari di sekolah-sekolah, apa teorinya? E sama dengan, nah, EP energi potensial sama dengan M massa MGH. Massa kali gravitasi dikali tinggi jarak benda itu dari permukaan tanah. Teorinya. Nah, teman-teman, dalam diarinya Isaac Newton ketika meninggal didapati oleh orang bahwa dia menulis dalam diarinya tidak bersepakat dengan Trinitas yang ada di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Orang besar Isaac Newton, orang cerdas Isaac Newton, dia menjadi Kristen tanpa harus mengikuti Trinitas. Orang besar nggak kaleng-kaleng. Anda di SD, SMP, SMA akan belajar Isaac Newton, ahli fisika. Energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Ini akhirnya disebut dengan Johannine. Yohanin ketika dulu, tapi setelah Barat menemukan huruf J menjadi Johannine. Johannine. Karena nama Yohanes itu bahasa Ibrani Yohanna. Johannine Kama. Peristiwa dijadikannya Trinitas masuk ke dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ini disebut dengan Johannine Kama. Johannine Kama. Kalau Quran di zaman ini, waduh, Imperium Muslim sudah berada di Turki. Hampir 2/3 daratan muka bumi di dalam kekuasaan Imperium Islam. Jadi maaf abang, lu ngomong Yesusnya benar. Tapi kalau lu ngomong Bible lu jauh darinya gitu. Jadi abang, makanya saya katakan setiap orang-orang ahli dalam kekristenan di masa lampau yang ingin menuliskan satu aja koma di dalam Bible harus sepengetahuan Romawi. Ibarat kata narik napas pun sepengetahuan Romawi. Nah ini, kalau tidak restu Romawi, edisi pertama nggak direstui. Dia diancam. Mr. Erasmus, Anda sudah melakukan karya bagus. Tapi kami akan berlepas tangan dari Anda kalau Anda tidak memasukkan 3 kesaksian. Ngapain air dan darah? Mohon izin motong Bunda. Pada 1 Yohanes 5:7 tersebut, teks yang pertama kali muncul itu seperti apa Bunda? Di situ kan di dalam surga Bapa Firman kan tidak ada strong numbernya ya Bunda. Di dalam teks pada waktu itu sampai di mana Bunda? Coba Bunda. Untuk mempertegas saja Bunda. Ini kan yang Erasmus. Sezaman dengan Erasmus ada seseorang bernama William Tyndale. Maaf Bang Praedika, Anda tidak punya asal usul Bible. Nggak usah naik, belajar dulu. Kalau Anda itu datang dan keluarnya dari dari bawah pohon, boleh Anda naik kemari. Tapi kalau Anda datangnya dari orang tua Anda, berarti Anda punya asal usul. Maka Anda cari asal usul Bible Anda. Memalukan. Tapi ngomong-ngomong soal William Tyndale pun izin.
Bukannya sebelumnya William Tyndale itu juga mengadopsi dari tulisan John Wycliffe. Ya, Saya kalau nggak salah, Bun. teman-teman, Ah, John Wycliffe, ini teman-teman, ya, Wycliffe, betul sekali. John Wycliffe ini meninggal karena dihukum oleh Roma, sebab ia yang memulai pertama kali untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris, tapi nggak selesai. iya. Bohong kalau dikatakan, iya Bang Da, bohong itu kalau dikatakan bahwa Tuhan kami Tuhan kenal segala bangsa. Waktu Bible mau diterjemahkan ke dalam bahasa di luar bahasa kerajaan Romawi, ini orangnya pertama kali John Wycliffe. Ia meninggal pada tanggal 31 Desember Izin, Bun. 1 Desember 1484. Insyaallah. Ih, Siap. lama banget ya. Iya, Nama. lama. Oh, siap. Jadi meninggalnya itu tahun 1484. Teman-teman, Bunda, saya Ya. sebentar Bunda, ada yang jadi terpikir dengan saya nih. Tadi Apa tuh? yang 15 berapa tadi 15 waktu Erasmus 15, menulis 16. ulang Bible itu yang ditulis itu Katolik apa Protestan itu? oh Katolik dong. Oh, Katolik, iya. Berarti Protestan nggak ada apa-apanya waktu itu ya? Belum ada, masih prematur, masih dalam kandungan ibu negara. Martin Luther. Lanjut Bunda, lanjut. Sebentar Bunda. Ini Jainab ini Islam Kristen. Kristen dia kan. Itu Lihat dulu, ada sih. Oten. Siap. Mau nanggapin Mbak Bunda Zainab selamat Sumangkut. datang, Ge. Mau nanggapin Bunda Sumangkut. Taurat, Jabur dan Injil. Allahmu membenarkan Taurat, Jabur dan Injil di abad ke-7. Jangan kau Ya, ini cerita abad, ini cerita abad ini. Sabar Mbak Zainab, sabar. Belum selesai, baru cerita abad ini. Ya, cerita Allah abad. boleh ya, Allah Siap, nggak siap. Oke. konsisten. Allahmu nggak Nanti dulu ini, Ge. Nanti dulu. Allah. Jadi John Wycliffe ini ketika dia mati karena dihukum, lalu Kami punya Paus. rujukannya kepada ya sabar Mbak, sabar ya, kami punya teman-teman. bahasa aslinya. Nah, Anda tinggal ketik ini ke Google, semua website di muka bumi akan mengatakan sama dengan saya bilang. Ini ilmu umum sebenarnya dalam kekristenan kalau Anda nggak tahu. Jadi teman-teman, Tidak 40 menggagalkan tahun. Oi, Tidak ajaran menggagalkan, kasih kok kayak iblis ini. tidak menggagalkan Yesus disalib. Tidak John Wycliffe, menggagalkan. Sabar, Mbak nanti Zainab. kesana nanti. Sayang, sabar. Kan katanya Bible itu buku yang bagus, banyak sejarahnya. Ini baru sedikit sejarahnya diceritakan kok Anda langsung kejang-kejang. Sabar Ya, ya. duduk yang manis ya, Dek. Duduk yang manis ya, dulu dengarkan. ya, Dek Duduk Zainab. manis ya, dengarkan ya. Duduk yang manis dengarkan dulu nanti ya. Duduk Simak manis. baik-baik ya. Ya, silakan lanjut Bunda. 40 tahun setelah John Wycliffe meninggal. 40 tahun setelah ia meninggal. Maka Paus memerintahkan untuk menggali kuburnya. 40 tahun sudah meninggal loh teman-teman. Sudah dikubur 40 tahun. Dikubur 40 tahun. Lalu Paus memerintahkan untuk menggali kuburnya. Maka tatkala kuburnya digali, diambil tulang-tulangnya. Tahukah saudara-saudara untuk apa? Hanya untuk diludahi saudara-saudara. Paus, Sri Paus. Paduka Sri Paus. Wow, Paduka Sri Paus. Bukan orang kaleng-kaleng yang memerintahkan. Us. Gawat ini. Paduka loh. Paduka.
Three Tapi pounds. tidak menggagalkan bahwa Ya, sebentar. kenapa Allahmu Belum mengatakan selesai kan mau abad ke-7 katanya abad katanya. Saya belum cerita 7 abad kok. Baru 1. Gimana toh? Set toh. Allahmu gagal Set toh. Allahmu gagal Sabar ya, Dek. Sabar. Kau cerita dongeng kau Pancasila. Pancasila kau berdongeng di sini. Allah Siapa yang berdongeng? Abang Kingdom. Kalau abang belum mendengar ini dari Bapak Pendeta, abang ya maklum aja, Bang. Ilmu Bapak Pendetanya. Ilmu Bapak Pendetanya belum nyampe. Otak kau tuh PA gak sampai Nggak otak ada kau yang tuh. beradab memang. Kau tuh kata rantebung kau tuh. Diam aja kau. Enggak. Mana Pak Guru? Halo, orang lagi belajar kau malah loncat saja kau. Aku usah bilang kesimpulannya udah dapat. Udah beli kau di pojokan situ. Diam kau. Diam. Gini ya Bunda, kenapa Bunda yang dongeng, mereka yang kepanasan ya Bunda ya? Sekarang kau menyalahkan secara. Ya, lanjut Bunda. Sekarang- Lanjut. Astagfirullah. Aduh. Ini saya ketik. Gini caranya Mbak Zainab ya. Sekarang Zainab. secara Gini yang caranya Bang Kingdom ya. Gini caranya. Itu Ketik secara John kau, ini loh. Sekarang Wycliffe. Paulus salah. Ini datanya nih data dunia Secara nih. salah. John Wycliffe ini loh, John Wycliffe. Oke. Tuh John Wycliffe nih loh. Bisa kalian. Tuh, ini loh. Orangnya nih loh, ini loh. John Wycliffe nih. John Wycliffe. Oke. Kapan dia meninggal? 31 Desember, betul kan? Tuh. 40 tahun setelah itu. Sabar tuh. 31 Desember loh, akhir tahun tuh loh. Nah, nih. Di mana nih? Universitas Oxford. Dia adalah profesor teologi. Universitas Oxford. Nggak sembarangan. Bagaimana sekarang dia? Death. Gitu. yang kalian Bagaimana meninggalnya teman-teman? Yuk lihat. Sabar abang. Sabar. Cep. Aduh. apakah ia menyangka Sabar. Cep. Ya. Mesia sudah ada. Sabar loh. Ini kan bayangkan tuh. Lahirnya tahun berapa? Sekarang salahkan 1328. secara. Sabar, ini nggak ada di gereja loh. Ini di gereja nggak ada. Ini loh. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana meninggalnya? Nah, tuh. Lihat teman-teman. Tuh, kita baca. AI di dunia mencatat bahwa dia dituduh membuat bidat, heresy, membuat bidat, dan menghadapi tekanan dari gereja. Gereja ini maksudnya Roma. Ya. He Mesia was sudah ada. never formally convicted or executed. Ia telah menulis sampai saat dia meninggalnya. Kemudian apa teman-teman? Dia nih. Coba nih. Ini konsili memutuskan bahwa Wycliffe Wars, kerjaannya Wycliffe harus dibakar dan tubuhnya harus dipindahkan. Consecrated church ground, maksudnya diambil tulang belulangnya dari ground, dari tanah, kemudian diludahi, lalu dibakar. apakah ia menyangkal Yesus disalibkan? Jawab. Sabar Mbak Zainab. Tinggal kau Sabar. jawab. Sabar. Dia tidak menyangka. Berarti Sini Allah nggak ada urusan salib menyalib dulu. Enggak, berarti Zainab, dia- kau bisa belajar nggak? Kau jadi murid tak? Bisa belajar kau tak? tidak menyangkal Yesus. Kok kepanasan gimana sih Mbak Zainab ini? Waalaikumsalam. Abang slow kok ini nggak bisa slow ini Mbak kita ini ya. Iya, Bu. Allahmu Saya bapak mau bicara. tegas juga, kasihan perempuan juga gitu kan. Nggak enak Allahmu- juga gitu. Nah, Thank you. Bu Zainab.
Sabar. Jadi Mbak Zainab, Saya turunkan nanti ya. Saya ludahi nanti. Bunda, apa kabar, Bun? alhamdulillah Bang Hendri, masya Allah, Kangen sama Bunda, udah lama gak kelihatan Bunda. masya Allah. Dan Wycliffe Nah. tidak Wycliffe teman-teman. menyangkal Yesus Jadi disalibkan. mau apapun Mbak, tidak ada hak orang Romawi karena Yesus bukan orang Romawi. Sejarah Yesus tidak boleh disetel oleh orang Romawi, tapi kalian mengikuti Yesus orang Yahudi. setelan orang Romawi. Yang bilang Yesus Orang Romawi menginginkan Yesus itu disalib. Yesus Yahudi. Padahal makanya kalau Yahudi jangan ikut Romawi, Mbak. Malu ya. Yesus berada di bawah Malu. Yesus berada Memalukan. Memalukan. Yesus Yahudi katanya ngaku, tidak ternyata menyangkal Yesus Yesus Yahudi. disalib. Kalau Yesus Kenapa Yahudi, Dek Zainab, Dek. Kalau Yesus orang Yahudi, baginda Nabi Yesus orang Yahudi, kenapa harus taat kepada hukum orang Romawi? Kenapa Romawi yang menetapkan si anu diludahin, si anu dibunuh, si anu digorok? Kenapa Romawi yang menetapkan? Karena Romi penguasa. Dan kalian taat kepada Romawi. Wow. Romawi penguasa pada saat itu. Ya. Karena Romawi penguasa Ya, pada saat sudah itu. terjawab Bun, karena Tapi Romawi tidak, penguasa John pada saat Wycliffe. itu. Berarti Oh, Tuhannya jadi. tidak berkuasa dong. Oh, kalau begitu. Berarti Mereka orang-orang tidak Kalau Romawi berkuasa berarti Tuhan tidak orang-orang berkuasa. Kristen tidak mampu menguasai hukum di tanahnya sendiri, tapi menjilat kepada Romawi. Betul? Tapi Romawi menyalibkan Yesus, tentara Romawi lah menyalibkan Yesus. Kenapa Allah mau Nah, kenapa kalian ikut hukum Romawi? Bagus. Bangsa Romawi lah yang menyalibkan Yesus. Kenapa Allah mau Bagus. 700 kemudian gagal sejarah? Itu Bangga kau itu. Dia sudah disalib sama bangsa Ini seneng Romawi. banget tuh Tuhannya disalib. Heran aku. Ya memang. Seneng Tuhan mati. Memang itu Alamak. faktanya, bukan senang. Memang itu faktanya. Bukan. Jadi Itu kamu bukan senang fakta. Tuhanmu mati. Itu bukan Kenapa? fakta. Mana ada Tuhan mati? Gagal sejarah. Bukan fakta. Oke. Fakta sejarah. Saya tulis nggak ada bangga. fakta. Tidak ada faktanya. Tuhan nggak Bukan, bersejarah. bukan. Tuhan nggak bersejarah. Menurut Bar Ehrman, baginda Nabi Yesus Yesus tidak disalib. Profesor Bar Ehrman mengatakan tidak disalib. Kemudian Profesor Pinto PhD mengatakan tidak disalib. Yang disalib itu adalah Mesias buatan Romawi. Saya tulis lagi. Oke. Tinggal tanya Google ini. Tanya tuh. Ini satu slot buat Kristen aja ya, teman-teman ya. Iya. Das. Iya. Coba. Early Fathers, Bapak Gereja Tua. Early Fathers who denied early father bapak-bapak gereja tua, early fathers who denied Jesus God crucified. Oke. Tuh, beberapa bapak-bapak gereja tua, pada khususnya mereka yang dikenal dengan berpandangan gnostik dan Gnostik itu doketik. aliran sesat. Woi, tolol. Gnostik itu aliran sesat. Manakah astagfirullah? Manakah yang lebih tolol? Orang yang tidak menghormati junjungannya. Junjungannya orang Yahudi, tapi dia menghormati orang Romawi. Yang mengatakan ini ono itu Romawi. Jadi Anda lebih mengikuti Romawi.
itu lebih tolol atau lebih bodoh atau lebih bangsat? Jawabannya, Anda lebih bangsat. Anda berdebah. Anda tidak menjunjung baginda Yesus yang orang Yahudi. Anda berdebah dan bangsat. Gnostik aliran sesat. bodoh. Anda berdebah dan bangsat. Oke, mohon Bunda, mohon izin Bunda ya, karena baru aja mau saya kasih lugar Udah, rohani. Catat. Ustaz ini terlambat terus. Baru aja saya masih kasih lugar rohani. Gini, Ya, mohon Ustaz izin, terlambat terus itu. mohon izin Bunda. Catat mohon maaf. namanya Simon dari Kirene. Catat namanya. Cirene. Simon of Cyrene. Catat namanya. Ignatius dari Antioch. Catat namanya. Ignatius dari Antioch. Catat namanya. Ignatius dari Antioch. Kota di mana kalian dipanggil Kristen. Mau kalian tampik. Bahkan Clement dari Alexandria juga tidak menerima. Pada saat tahun 481, ketika di Kaldean, berperanglah dua akademia gereja dari Alexandria dan dari Antioch. Perang. Kenapa perang? Yang di Antioquia maksudnya, Antioquia. Itu ngarang maunya Yesus dua natur. Ngarang, karena maklum pengikut Paulus Antioquia. Sementara bapak-bapak gereja yang di Alexandria tidak mau. Mereka mengatakan Yesus satu natur, manusia istimewa. Tetapi bapak-bapak di akademia gereja di Antioquia bilang ora Yesus loro natur. Kalian mengatakan Yesus dua natur, satu natur, memakan korban. Berperanglah, gereja-gereja dihancurkan. Ketika orang Antioquia menyerang ke Alexandria, mereka menghancurkan gereja di Alexandria. Ketika orang-orang dari Akademia Alexandria, kota kuno, belum datang Barnabas, Santo Barnabas membawa Paulus ke Antioquia. Alexandria sudah eksis, Alexandria inilah pertama kali perjanjian lama dibuat pada abad ketiga sebelum Masehi. Kehormatan luar biasa kepada orang dari Alexandria. Sebelum Masehi mereka udah kenal Bible, perjanjian lama, Torah dan kawan-kawannya. Jadi mereka mengikut Torah. Yesus satu natur. Tetapi orang-orang peninggalan yang mendapatkan jejak-jejak dari Paulus di Antioquia. Bukan, ini loro natur. Dua natur. Masa abad kelima baru kalian menentukan satu natur, dua natur, satu natur, dua natur. Gereja jadi korban. Jangan malu bicara soal ini. Memalukan. Ini mau kalian banggakan kepada Quran. Prek. Heran kita nih. Jadi teman-teman, kita kalau diskusi baik-baik aja. Masa dari tadi, abang siapa yang pertama tadi? Abang siapa? Bos sebelum abang Praedika. Abang siapa tadi ya? Padang Gurun, Bun, Padang Gurun. Nah, Bang Padang Gurun. Keo. Bang Praedika. Ngambek. Lalu si Zainab. Malu. Rupanya ini membuka koreng dan kudis-kudis teman-teman kekristenan. Kami lebih dulu. Lah kalau lebih dulu kenapa kau pakai kata Allah? Kalau memang lebih dulu kenapa ada kata Ka'bah? Kenapa ada kata masjid di dalam Bible Indonesia? Memalukan. Insyaallah. Nggak ada independensinya. Betul. Izin, Bun. Lalu ada dengan tamu. berani, dengan kurang ajar yang mengatakan, oi tolol kata saya. Nenek-nenek dibilang tolol. Alhamdulillah. Ajaran kasih. Rupanya kalau dia kena dengan datanya, langsung dia keluar
Langsung Cium mabuk, tolongnya. langsung mabuk, Ya. mabuk ya. Langsung ad hominem. Itulah yang nggak disukai kan. Langsung PA dia, langsung PA. Bun, izin Bunda, izin Monggo, monggo, teman-teman. Abang, monggo, Abang. Ada tamu kita Bun dari Kristen, Bang pengamat mualaf. Selamat sore Bang. Selamat sore, karena diundang aku naiklah sebentar. Siap. Udah kesimak itu. Iya, Oh, udah Abang disimak. pengamat. Sehat nggih Bang Lanjut, Bu. pengamat nggih. Nggih, nggih, Bang. Saya Kayak tadi gini kan enak. Kalau pengamat kayak gini kan enak. iya Bang pengamat ini orangnya kan dewasa. Memang room kita ini room untuk orang-orang dewasa teman-teman. Kalau yang masih kekanak-kanakan tentu nggak akan kuat ya. Disarankan untuk duduk manis dulu di bawah, minum air putih, kalau perlu tambah minum air kelapa muda. Iya, Iya, betul. Bunda. Ya teman-teman kita memang sebenarnya dari Kristen baik Bunda. Kayak Bang pengamat juga baik gitu. Cuman keyakinannya aja yang tidak baik. Aku kan tahu, sudah mengamati lebih dulu tentang itu, tentang mualaf itu. Kenapa mereka mualaf kan gitu. Sedangkan Oh, gitu Buya ya, Bang. Sapru bilang jangan takut murtad kan gitu. Aku tak mengamati yang murtad enggak. Oh gitu Abang. Kebetulannya nggak Khusus ada yang agama mualaf murtad, aja. Itu Bang juga pengamat. hanya yang dari betul, Kristen. betul kalimat itu memang dikatakan gitu ya, dikatakan Kalau salah mualaf satu dari daripada yang oknum lain gitu mah ya. Tapi sayangnya itu tidak ada yang murtad gitu loh. Lanjut Bunda. Siap. Terima kasih Abang dah pengamat. Abang mau mengamati mualaf, terima kasih. Berarti ikut ngamati saya dong ya, karena saya tapi udah terlalu lama saya berhenti itu 1978, antara 1978 dengan 1979 udah nggak lagi ke gereja gitu. Jadi kalau ngamati, Jangan-jangan dia belum lahir, Bunda. oh jangan-jangan belum lahir. Ya, siap. Jadi teman-teman, saya adalah duta baca untuk nasional. Jadi saya melatih, memberi training kepada kepala-kepala badan BPAD. Ini kalau nggak tahu artinya tanya Pak Guru Candu ini. BPAD di seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, saya yang memberikan training pada mereka. Termasuk para suster dari Timur Timur kala itu ya. Lalu dari orang-orang bagian Ternyata timur. Jadi kalau kebetulan ini saya ngundang agak tapi di mute. Gimana sih? ya karena saya kan lagi ngomong Abang dah. Iya kan aku jawab. Aku lagi ngejawab tentang ibu tadi. Udah ngamatin gua, saya enggak gitu. Mau kejelaskan siapa yang ku amati. Oh Tadi gitu, iya. Sebentar Bang, saya sedang menerangkan sedikit. Ya, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jadi kalau saya banyak arsip, banyak data, harap dimaklumi karena mantan instruktur nasional. Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Itu. Jadi mengajarkan apa gunanya baca dan keuntungannya untuk bisa jadi awet muda kalau banyak baca. Namun dalam sejarah seluruh kitab suci di muka bumi hanya ada satu kitab suci yang justru mengawali wahyunya dengan Iqra. Iqra. Bacalah. Jadi teman-teman mau bilang apapun kalau teman-teman membaca dan teman-teman lahirnya sesudah turunnya Quran, tentu artinya teman-teman sudah mengikuti ikra'nya seruan Al-Quran. Nah gitu. Karena dalam kitab suci manapun nggak ada yang langsung perintah ini. Ini kalimat perintah ini namanya fi'il amar. Fi'il amar itu yang memberi amar. lagi ngomongnya apa? Nah, jadi kalau abang ternyata tidak kuat membaca, tentu nanti abang akan ngambek dan turun. Silakan Bang pengamat, giliran sampean sila. Iya, ku bilang saya itu utamain itu. Kusarankan ibu menulis dulu alasan ibu jadi mualaf apa. Aku akan berusaha beli bukunya. Karena aku khusus begitu. Misalkan yang pertama kali ku amati kan Insan Moko Ginta itu.
Kan itu sangat berkelas. Banyak orang itu mungkin para muslim aja banyak belajar dari dia. Jadi dibawa itu kepada debat-debat. Padahal pendapatnya itu keliru itu. Saya udah bedah itu bukunya. Misalnya bukunya yang paling mungkin populer itu salah satunya 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Itu ku bedah itu. Apa benar gitu kan? Tapi yang paling menarik itu menurut saya. Sekarang satu lagi kalau Donditan saya belum beli bukunya itu. Oh gitu, siap. Jadi ceritanya saya mau wawancara ini sama Abang Pengamat. Satu lagi. Ceritanya, berarti Abang Pengamat ini mau mewawancarai Eyang Putri Semangkut. Silahkan. Apa yang mau ditanya? Bukan wawancarai. Kalau ibu kan aku belum kenal. Belum tahu mualaf seperti kelasnya seperti apa. Oh, belum tahu. Biasanya lebih kenal tuh, misalnya kalau menulis buku, banyak videonya. Nah, baca buku. Baca buku Asma Nadia dengan judulnya Bukan di Negeri Dongeng. Bukan di Negeri Dongeng. Saya diwawancarai oleh Mbak Asma dan dia dan timnya. Kayak judulnya nggak nyambung. Kan nanya bagaimana saya tercantum dalam buku ini yo. Nah, iya. Bukan di Negeri Dongeng oleh Asma Nadia. Cari di sana namanya Bunda Kirain Guru tulisan dia. Asma Nadia. Tulisan orang. Kan tadi Bang Pengamat tadi kan Jadi tanya pendapat orang lain tentang ibu itu salah bukan satu pendapat biografi mengapa Bang Pengamat. jadi mualaf gitu. Bang Pengamat, tadi Bang Pengamat kan bertanya salah satu biografi tentang Bunda. Maka silakan cek di dalam buku dengan biografinya. judul Ditulis Bukan orang di lain. Negeri Dongeng. Kira-kira ada Judulnya. nama beliau gitu loh Bang Pengamat ya. Lanjut Bunda. Jadi disebut di sana alasan-alasannya dia gitu. Lah iya tuh Abang Pengamat. Kalau buku saya belum ditulis, nah tapi sudah diwawancarai oleh orang dan orang menulis yang saya katakan. Kenapa Abang justru tidak mempersoalkan Bible? Apakah ini ditulis sendiri oleh baginda Yesus? Apakah ini langsung beliau yang membuatnya? Bukankah ini adalah semua hasil tulisan orang atas perihal tentang beliau? Lah, kenapa Anda mengimani ini? Memalukan Anda ini. Udah dapat nilai. Memalukan. Bible ini bukan tulisan Yesus. Semua ini adalah tulisan orang yang menjunjung, memuja-muji baginda Yesus. Mencoba mengingat contoh. Markus menuliskan apa saja yang diajarkan Petrus, sang murid kepala. Jadi kamu nggak ngerti dasar tentang ilmu dasar dasarnya siapa Bible? teman-teman? Silakan teman-teman ditulis. Saya yang nggak ngerti atau Bible Anda yang kalang kabut. Gini Jangan kusebut. Bang Pengamat jangan panas. Nggak tahu banget. Nah kan, Jangan panas, saya Bang Pengamat. ini mendengarkan semua yang Anda katakan. Belum para debater di sini jadi debater. Semua apologet Muslim sini belum jadi apologet. Saya sudah tercantum di sini. Oke? Saya Ilmu sudah dasarnya, dikejar-kejar biar oleh wajar Jenderal langsung nih orang Subomo. Ilmu Saya dasar- tahun 1985, 1986, 1987 yang membuat seluruh Pekanbaru, Provinsi Riau serentak pakai jilbab bersama-sama. Sampai pihak intelijen Angkatan Darat dan Kepolisian pengetahuan dasar tentang mengatakan, wah Pak Kiai saja, pondok-pondok saja nggak bisa membuat kayak Biarin gini. Bang, gak usah Siapa yang di-mute melakukan biar ini? tiktokan. Nah, Anda bilang bukan tulisan dia. Lah ini tulisan Yesus bukan? Harusnya Anda mendelete semua Bible ini. Karena bukan tulisan baginda Yesus. Malu kan? Saya kalau bicara sama orang, saya dengerin kata-katanya. Begitu kalau diskusi, Abang.
Dengarkan kata-kata orang. Saya kasih Anda kesempatan nanya ke saya, Anda nggak mau. Lalu Anda bilang karena saya belum menulis buku. Kan Anda belum menulis. Lah, ini Yesusnya nulis apa ini loh. Apa Yesus nulis ini? Memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sehat, Dek. Pertama sehat, Dek. Turun tadi pengamat itu. Turun ya? Ya karena Alhamdulillah. malu dia mengatakan itu pengamat bukan itu. tulisannya dia. Emang Bible tulisan Yesus gitu? Ya, tapi di Malu. dalam Ali Imran 184 Alkitab memberi penjelasan yang sempurna. Al-Quran kagak. Bang. Ali Imran Datang tuh pakai 184 adat. dibaca. Pakai adat, jangan nyerobot-nyerobot. Sapa Udah hostnya salah. dulu loh. Sapa mbak hostnya dulu Tadi sampai udah. Opo udah nggak ono sampai nih. Ya, ulang lagi. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Ya. Nah, Al Imran mana? Kenapa dengan Al Imran? 184. Bunda, Kalau Muhammad didustakan, izin. kembali kepada kitab Izin. sebelumnya yang memberi penjelasan yang sempurna. IWG. Pertama, kau tuh kalau nanya Quran, kau yang nanya, kau yang jawab, kau yang tafsirkan, kau yang bikin konklusi sendiri. Buat Tafsirkan aja di situ, dibaca dan ditafsirkan. Bukan. Kita udah tahu gaya IWG itu macam mana. Iya kan? Ya Sekarang dibaca lah, begini. dibaca. Ya saya baca. Begini. Nah, tapi Aduh, dengarkan. Allah Akbar. Lanjut, Kamu Bunda, kan nggak lanjut, bisa Bunda. baca, nggak bisa menerjemahkan, jadi jangan berkomentar. Saya bacakan untuk teman-teman Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدتم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم ta'lamun. Ini menceritakan tentang bahwa Ramadan berpuasa itu pada beberapa hari yang bisa dihitung. Tentang cara penghitungannya dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Maka barang siapa yang keberadaannya kana minkum, keberadaannya marid,
sedang sakit, atau ala safar, atau ala safarin. Maaf, dengan ini saya ingin mengumumkan pada siapa yang memakai produk Apple dengan aplikasi pengoperasiannya dengan Safari, itu dari Al-Quran. Permisi gitu. Ini dia. Wa ala safarin. Safari, ya. Nggak ada Safari, nggak ada dalam Kodeks Sinaiticus, nggak ada. Ya, adanya dalam Quran. Kepada yang pakai jam dari Apple, Safari adalah operasi yang dipakai dalam aplikasi perusahaan komputer Apple. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang siapa yang keberadaannya lagi sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka iddah, ya, iddah bisa dalam bentuk lain adda. Kalau adda dibaca cepat jadi ad. Saya tulis ya. Jadi ad. Iddah karena dia ada syaddah, ada tasydidnya. Dan ini teman-teman menjadi bahasa Inggris. Ad. Bahasa Inggris. Takbir. Allahu Akbar. Mendapatkan imbuhan isyan. Jadi ketika dia menjadi adjektif, maka dia dapat imbuhan isyan, addition. Ini yang dapatkan oleh orang-orang Kristen ketika disuruh oleh pausnya, Sri Pausnya, yaitu Paus Peter Berger, untuk belajar ke negeri timur, belajar ke istana-istana Kesultanan Imperium Islam. Dapatlah diantaranya addah. Dia percepat Contoh, kalau dia berbentuk pasten jadi begini, tambah ed. Iya. Tadi apa tadi? Safari. Jadi Islam telah menolong orang-orang di muka bumi untuk mendapatkan peristilahan. Nah, Safari. Operasi aplikasi Apple dalam menjalankan komputernya. Namanya Safari. Ada dalam ayat yang ditanyakan oleh Oten. Surah. Ini. Teman-teman. Hendaklah dia menghitung dari hari-hari yang dia sakit itu. Nah. Wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, maka dengan hari-hari yang dia sudah hitung, enggak bisa puasa tadi karena atau sakit, 2 lagi dalam keadaan safari. Bunda, maaf, Ali Imran 184. Kayaknya dari tadi saya nggak ngupeng deh. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Ini saya jelaskan dulu. Oh ternyata sampean mintanya itu dapatnya ini. Harus sabar bang. Kenapa? Ini mintanya Yesus dapatnya Bible kan gitu. Sama juga ini. Abang kan nerima ini. Mintanya perkataan Yesus, yang datang perkataan orang tidak dikenal. Kan abang terima. Nah jadi terima juga ini bang. Saya lanjutkan. Makanya ada itu syahadat. Aku bersaksi. Ya. Itu saksi-saksi. Jangan Abang, lari dulu. gini, Sabar. kita kembalinya kepada Bible terus bang. Harus begitu jadi tolok ukurnya. Bible ini mintanya kan sabda baginda Yesus, tapi yang hadir adalah perkataan seseorang yang tidak dikenal. Diterima, ya terima juga ini jelas ini kan. Nah, nanti kita ke sana. Betul nggak teman-teman? Gitu, Betul. respect. Gitu. Ini jelas ini dari baginda Nabi. Kalau itu kan nggak tahu dari sopo-sopo. Muhammad Betul, itu Nabi. Betul, 2 abad itu tahu. Karena Muhammad Sabar, Bang. Tolok ukurnya harus Bible bang. Itu permisalannya harus gitu dong ya.
Ya udahlah kalau maksa juga ya udah nggak apa-apa. Biar kita nekan ajaran kasih teman-teman. Kita ajaran Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yuk. 184. Ya sabar. Maha Iya, Pengasih, Maha iya, Bang. Penyayang. Sabar. Kalau Muhammad bingung, Astagfirullahaladzim. Sabarlah, nggak usah lari dulu. Iya. Lanjut, Bun. Nah, Masya Allah. Betul Abang Slow, Matudun, Masya Allah. Nah, tuh 84. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kadzabuka, maka jika mereka membohongi engkau, tunjuk hidung Nabi Muhammad, ditunjuk hidung engkau. Faqad kudziba rusulun min qablika. Saya nggak kuat kalau nunjuknya kepada kanjeng Nabi itu suara saya meninggi, nggak kuat. Ada dulu juara musabakat tilawatul Quran, sekarang sudah dilupakan. Tajudnya tetap dipegang. Kenapa? Nggak berani bilang engkau kepada kanjeng Nabi lalu suaranya tinggi, nggak berani. Maka jika mereka telah membohongi engkau ya Muhammad, faqad, demi dan memang sungguh-sungguh, kutiba, telah didustakan, rusulun, berbagai rasul, min qablika, dari periode sebelum engkau. Ja'u bil bayyinati, padahal telah datang pada mereka itu apa yang datang? Keterangan-keterangan yang jelas, yang sangat bayan, bil bayyinati, wazaburi, dan zabur, wal kitabil munir, dan kitab adalah tulisan-tulisan wahyu yang terang benderang. Munir. Jadi kalau nur itu artinya cahaya, sing gowo cahaya itu namanya munir. An-nur cahaya, sing gowo cahaya disebut munir. Semua tulisan-tulisan wahyu dari semua para nabi disebut Alkitab berdasarkan kata dasar Alkitab. Ya. Alkitab kata dasarnya kataba. Kataba artinya wes nulis. Ini mengandung pelaku yang tersembunyi. Atau dalam bahasa milenialnya, the hidden doer. Hidden doer. Pelaku yang tersembunyi. Siapa pelakunya? Dia telah menulis. Maka Alkitab, tulisan-tulisan ini disebut Alkitab. Sekarang ini mempunyai tafsir baru, yaitu buku. Padahal bukan. Sebenarnya bukan. Baik dia dalam bentuk buku maupun tidak dalam bentuk buku. Walaupun di atas batu hanya ada satu ayat tercantum yang dicatat oleh orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi. Itu namanya Alkitab. Nah, ini belajar bahasa Arab nih.
Jadi jangan menuduh Quran ini bohong. Uang Qurannya aja belum dibukukan. Pret, lu tahu bahasa Arab enggak? Alkitab itu bukan artinya buku. Sekarang boleh diterjemahkan dengan buku. Baik dia terkumpul dalam bentuk buku maupun tidak dalam buku. Selagi dia namanya tulisan wahyu, maka dia disebut Alkitab. Iya, tapi Di kitab batu. yang sebelumnya kan di situ tertulisnya kan, Taurat dan kitab sebelumnya kan, gitu ya Bunda. Sebentar, ini mau dijelaskan atau mau menyimpulkan, Bang Yueke? Sabar dulu, sabar dulu lah. Betul Bang Slow. Sabar. Akhirnya Nanti, jelas nanti, kayak gitu. Ini robot. nanti kalau udah selesai baru ditanggapi. Silakan Bunda lanjut. Subhanallah. Ya. Saya ini ngasih Anda ilmu gratis, bahasa Arab gratis. Tanpa ada repot-repot menghafal ini istilahnya dalam bahasa Arab. Karena Loh, tidak Anda kok diutus kayak lagi, gini? kecuali dengan bahasa kaumnya. Ini Islam sejati tuh. Seperti itu, tidak diutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, ini bukannya kamu pakai ini bahasa bahasa Arab. kaumnya Nabi Muhammad. Ya, Ini ya, bukan pakai bahasa kaumnya orang Torah, bukan bahasa kaumnya Kita kaum orang orang-orang. Indonesia, Bunda. Itu orang Indonesia. Yaitu Bunda menjelaskannya bahasa Indonesia, bahasa apa? Saya tanya. Bang Iwan. Kelamaan bahasa Arab tuh Saya kelamaan. oke, saya mohon izin ya Bunda ya. Mohon izin satu Iya, beberapa monggo, detik. monggo. Saya nanya, tadi Bunda menjelaskan dengan bahasa apa Bang Iwang? Iya, kelamaan bahasa Arabnya kelamaan. Indonesia. Saya nggak Oke, ngerti. lanjut, Ternyata Bunda. ayat yang Ya, disampaikan ya. salah. Baru balik di ayat 1. Oke, lanjut Bunda, lanjut ya. Silakan. Astagfirullahalazim. Kalau saya kasih istilah-istilah saraf nahu, lah kan dia bingung. Gini deh, Saya saya kasih nanya istilah lagi milenial yang kedua. enak banget gini loh. Kalau saya bilang Bang, belum selesai satu pertanyaan kok. kontradiksi terbesar gimana? Muhammad menjelaskan apa yang diperselisihkan, Quran memperselisihkan. Abang Gimana, yo? Bang Iwang ini sampean iki mau takon ngurungoke atau mau Enggak, saya ngapain? Islam sejati nih. Saya bikin ajaran namanya True Islam. Enggak ada. Itu benar Islam yang benar. Enggak ada. Tidak Islam Muhammad kalau itu tidak mengikuti menjelaskan. baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean adalah Baginda itu pengikut Rasul. iblis. Iya Bang Iwang, Anda mau mengaku apa aja itu hak Anda, tetapi dengarkan dulu penjelasan yang ada ya. Oke Bang Iwang ya, santai aja duduk manis ya sambil ngopi ya, silakan. Tadi kan Anda bertanya kan tentang ayat tersebut. Oke, lanjut Bunda, silakan lanjut. Iya. Di sini diterangkan bahwa kalau Bang Iwang ini mendustakan Quran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini loh, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika. Jika mereka membohongi engkau ya Muhammad, sungguh benar-benar telah didustakan para rasul sebelum engkau. Padahal telah datang. Para rasul itu sudah datang dengan membawa bil bayinat, hal yang bayan, menjelaskan apapun untuk kehidupan masyarakat kala itu. Bil bayinat. Waz-zuburi, dan juga Zabur, dan juga tulisan-tulisan wahyu yang membawa terang benderang, membawa cahaya. Semua tulisan wahyu dari para nabi dan rasul sebelum Al-Quran itu sudah mendapat predikat sebagai pembawa terang. Jadi kalau dalam Bible dikatakan Yesus adalah pembawa cahaya, betul. Nabi Musa pembawa cahaya, betul. Nabi Yahya itu sang munir, betul. Nabi Ibrahim adalah sang munir, betul. Kemuliaan untuk mereka semua. Ini yang diterangkan oleh ayat ini. Silakan
Apakah sampean tidak mendapatkan bahwa dalam pengajaran baginda Yesus pembawa cahaya? Apakah sampean tidak mendapatkan pengajaran baginda Yahya yang telah membaptis baginda Yesus adalah membawa terang? Iya. Nah, kalau dia membawa terang, tidak boleh ditutup-tutupi. Terang yang dibawa baginda Yesus hendaknya dipergunakan, bukan ditutupi. Ini banyak menutupi terang yang dibawa oleh baginda Yesus, baginda Yahya, baginda Ibrahim, baginda Musa. Kemuliaan untuk mereka semua. Salawat untuk mereka semua. Alaihimussalam. Bisa juga dalam lafaz saraf nahu alaihimussalam, boleh. Bisa him, bisa hum. Alaihimussalam, boleh teman-teman. Walaupun tidak umum, tapi boleh. Subhanallah. Nah ini loh abang. Jadi kalau abang mengatakan, dia ngirim, abang Iwan ngirim video ke saya, bilang bahwa saya adalah Islam. Bang, kalau abang itu seorang muslim, nggak akan begini tingkah laku abang. Betul nggak teman-teman? Iya. Tapi sebelumnya gini, beliau oten Bunda. Beliau Islam oten yang ada sekarang. Jadi beliau ini oten yang tidak percaya diri Bunda. Ada sekarang Oke, lanjut. ngomongin sama Qur'annya. Bang Iwang, apa yang Anda mau tanggapi dari penjelasan Bunda? Silakan. Oke. Di sini kan di Ali Imran 184 ya. Maka jika mereka mendustakan engkau, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Ya. Tapi mereka datang dengan keterangan yang nyata. Ya kan, kalau engkau didustakan, suruh kembali kepada Zabur dan kitab sebelumnya yang memberikan cahaya atau memberi penjelasan yang sempurna. Suruh kembali ke di mana kata kembali di sana? Di mana kata kembali di sini? Di mana kata rujuk? Cepat. Di mana kata rujuk di sini? Di mana? Ayo. Sembarangan. Jangan bohong. Jangan membohong. Ya terus suruh ngapain itu? Nggak ada. Mukjizat yang nyata. Tidak ada. Ya kan? Jauh. Coba saya tanya, jauh ini kepada siapa? Ayo. Jauh bil bayinat. Coba jauh ini kepada siapa? Iya, dengan keterangan-keterangan yang nyata kan itu. Bentar. Nggak ngerti bahasa Indonesia aja, nggak ngerti sampai. Dia kan nggak pakai bahasa Arab, saya terjemahannya ini. Ya saya terangkan satu persatu. Maka jika mereka mendustakan engkau, maka sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu. Mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata. Keterangannya itu nyata. Keterangannya itu benar. Rasul-rasul yang datang itu siapa? Ya Rasul Paulus lah. Jadi satu umat saja. Astagfirullahaladzim. Itu kan asumsimu. Dari abad pertama penerjemah. sampai abad ke Ya, harap maklum ya teman-teman. Bang Iwan Jadi ini gini, belum dewasa kayaknya. Turun dulu sebentar ya Bang Iwan. Minum dulu Bang. Minum kopi ginseng dulu ya Bang ya, yang pakai ginseng ya Bang ya. Biar agak kuat dikit gitu. Teman-teman, saya bukan Bunda Mila. Saya Bunda Ustazah. Bukan Bunda Sering Mila. salah sebut. Masya Allah teman-teman, Masya Allah. Saya bukan Bunda Mila. Saya Bunda Ustazah yang sudah jadi ustazah sebelum ada sosial media. Yang dulu dikejar-kejar oleh Jenderal Sudomo, mau ditangkap. Tapi masih hidup sampai sekarang. Ditolong oleh Allah, Masya Allah. Kalau Bunda Mila itu baru bergabung itu kan tahun kemarin ya, teman-teman, di TikTok. Jadi saya langsung dibilang oleh Bang Handi Selebes, Bun itu ada Bunda Mila dari, ada Bu Mila dari Los Angeles. Jadi saat kebakaran itu beliau beberapa bulan sebelum itu baru bergabung di TikTok. Kita bersyukur ya ada orang yang semakin banyak memperkuat perjuangan kita ya teman-teman. Saya Bunda Ustazah Eyang Putri. Saya jadi ustazah ya
yang dikejar-kejar itu gara-gara serempak anak-anak pelajar itu pakai jilbab ke sekolah karena mau ikut ustazah. Izin Bun, ada Bang Zuma di bawah Bun. Bang Juma naikkan Kak. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah ini kebetulan. Oh Tapi nggak bisa Masya dinaikin. Allah. Masya Allah. Teman-teman, Bunda, setiap Bunda. kali orang-orang memfitnah Bang Zuma, saya bilang, dia itu bagaikan keluarga saya. Seperti adik sendiri, seperti ponakan sendiri, seperti orang tuanya adalah kakak saya. Dan adabnya itu dengan guru, dengan orang tua itu luar biasa. Saya tidak melihat ada kekurangannya dalam bidang dakwah. Kalau sebagai manusia, jangankan saya, Pak Jenderal, Pak Presiden pun banyak kekurangan, apalagi saya. Jadi teman-teman, kalau saya berkunjung ke komalnya Bang Zuma, baik dulu waktu di Zoom maupun waktu di TikTok, itu beliau langsung, saudara-saudara, coba kita Kena tenang dulu report sebentar." katanya. Subhanallah. Masya Allah. Kata Langsung beliau katanya, kena report. tenang dulu teman-teman. Ini ada Bunda Semangkut guru kita ini. Tolong Bun, beri pembekalan Bun. Begitu. Subhanallah. Jadi ganasnya beliau ketika berdebat. Begitu bertemu Bunda Semangkut. Coba nampak takzimnya itu. Jadi mungkin disitulah berkah ilmunya kepada diri beliau itu teman-teman. Orang yang tidak hormat kepada guru tidak akan pernah berkembang ilmunya. Tapi orang yang hormat kepada guru teman-teman, takzim, itu diberikan oleh Allah kemampuan yang di luar yang dia upayakan. Masya Allah. Berupaya 1 dikasih 10. Berupaya 10 dikasih 100. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah, Abanda. Naik Gurunda. Abangda Zuma, monggo Abangda. Akun yang ini beliau, belum bisa beliau kena sepertinya. report. Kena Oh, report kena beliau. report. Gurunda. Iya. Nggak bisa dijambak beliau. Iya, itulah risiko perjuangan teman-teman. Kita dukung mudah-mudahan. Ini Amin. doakan juga mudah-mudahan Bang Zuma bisa menjenguk bundanya di sini di Amerika. Karena Amin ya Rabbal Alamin. udah janji sama saya itu, udah janji sama saya. Allahumma amin. Amin. Masya Jenguk saya ini. Allah. Masya Allah. Iya. Amin. Saya udah bilang tuh, kapan jenguk saya ini, Adinda? Pantesan Bunda Iya, Cendil Bu. kemarin ngajak-ngajak mau pergi ya kan? Ajak ke Mekah. Bunda ajak ke Mekah juga Bang Juma Bunda. Ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Moga Masya Bang Juma Allah, ke syukron, Mekah. Bang Juma. Tafadhol. Iya, Udah maghrib Saya di tempat doakan ke Gurunda. Mekah dulu. Iya. Ya nggak usah bersemangat gitu Kak Cenil, sampai mic-nya ditelen gitu dong. Waduh. Jangan Bang Juma takut pesawat. Enggak teman-teman. Pada waktunya tentu Allah akan memberi. Semua itu geraknya dari Allah. Mau ke Amerika mendukung dakwah atau nanti justru berangkat umrahnya dari sini. Siapa tahu ikut nemenin Romo kan sama Bunda. Nah, siapa tahu Amin. nanti itu kalau Romo mau kan ya udahlah, Bang Zuma ginilah nak, saya biayai kata Romo kan. Nah siapa tahu kan. Subhanallah. Nah, itulah. Amin. Nah karena Bunda tuh sudah menyampaikan bahwa insya Allah dari para pejuang ini dua keluarga ikhwan yang pertama datang kemari untuk memperkuat perjuangan dakwah ini dalam rangka menunjukkan ajaran Maha Pengasih Maha Penyayang untuk proses pembelian bekas gereja terlantar agar kita rawat baik-baik bangunan tuanya. Nah ini untuk tajuk kegiatan, saya nggak mau bilang program teman-teman. Kenapa? Kenapa kita pakai bahasa penjajah? Kalau dalam bahasa Indonesianya ada tajuk kegiatan. Masya Allah, Ya, respect Bun, Masya Allah, keren Bun. Iya, kalau ini Bible ini aja dalam bahasa Yunanos dengan melupakan baginda Nabi Isa de Mesiho. Lalu kita membela, hei ini begini benernya begini. Nah kenapa kita malah mengikut suara-suara bangsa lain? Padahal dalam bahasa Indonesia sudah tersedia untuk bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Takbir,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dijajah oleh orang kalau kita pakai lidah kita dari bangsa lain. Jangan biarkan lidahmu menjadi lidah bangsa lain. Bangga dengan bahasa sendiri. Kita punya tangkum. Dulu nenek-nenek dulu kalau bilang pedoman, tangkum. Ya kalau ternyata dalam Yahudi atau Targum ya itu kebetulan kan. Nenek-nenek eyang dulu bilang tangkum. Tangkum apa? Tujuan utama. Tangkum. Mungkin karena bahasa Arab jadi banyak kum, hum gitu barangkali. Wallah alam bisawab. Ini nenek kita dulu bilangnya tangkum. Jadi mulai sekarang kalau bilang pedoman, bilangnya tangkum. Tujuan bilang tangkum. Tujuan utama, tangkum. Ayo sama-sama teman-teman. Tangkum. Tangkum. Bun. Mereka punya targum, kita punya apa? Tangkum. Tangkum. Kebetulan kali itu ya. Iyalah, mereka kan punya targum. Rupanya kita punya tangkum. Walaupun tangkum ini kan untuk bahasa sehari-hari. Tujuan utama, tangkum. Dan tajuk kegiatan. Program-program. Oh, enak. Yang enak bule. Pikiran kita masa memakai bahasa bule. Kalau bahasa Inggris sekalian aja. I think this is the new program for us. Let's go support this program, ladies and gentlemen. Iya nggak apa-apa. Waswisus program. Ya kalau enggak ya nggak usah lah. Bangsa Indonesia bangsa besar kok. Nunduk-nunduk sama bahasa penjajah. Enak tenan. Tangkum. Nah, ngono lho. Jangan lupa teman-teman. Tujuan utama apa teman-teman? Tangkum. Tangkum. Nah kalau bahasa Arabnya lain lagi. Manhaj. Nah, kan lain. Ini bahasa Melayu ini. Tangkum. Bahasa Melayu. Bahasa kita. Nenek zaman dulu. Bahasa Indonesia tua. Enggak dengar ya. Biasa banyak yang punah-punah karena ditutupi oleh bahasa-bahasa oten. Bahasa-bahasa asing. Betul. Kita kan membela baginda Nabi Isa de Masihu yang berbahasa Aramaik. Ciri khas bahasa Aramaik banyak O-nya. Contoh, Elohim. Bilang ibadah, avodah. Pada ibadah. Bilang kudus, kodesh. Lah, bilang ilahi, Eloi. Datanglah Al-Quran. Langsung dibayar kontan. Keistimewaan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Tidak pakai bahasa O. Karena itu sudah menjadi ciri khas periode sebelumnya. Ini nih. Min qablikum. Masya Allah. Nih. Rusulun min qablika. Berbagai rasul sebelum engkau. Yang ngomongnya pakai O. Shalom. Siapa yang ngajarin shalom? Malaikat Jibril mengajarkan semua wahyu kepada para nabi. Termasuk kepada nabi yang ngomongnya shalom. Tapi kepada baginda Nabi Muhammad, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab oleh kanjeng Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Bukan solihin. Nah, mulut gini teman-teman. Assalamu alaika. Keselamatan, damai atas engkau. Ayuhan Nabi. Aduhai sang Nabi. Warahmatullah. Dan dengan rahmatnya Allah. Wabarakatuh. Lafaz Arab itu warahmatullah wabarakatuh. Gak ada O-nya. Lalu dijawab kanjeng Nabi. Malaikat Jibril mengucapkan doa komplit. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Oh sang Nabi. Warahmatullah wabarakatuh. Jawaban kanjeng Nabi. Kalau engkau, maka padanannya aku. Dalam bahasa Arab, kalau aku, alayya.
Betul? Assalamu alayya. Bisa begitu. Kalau secara balaghah, ditanya engkau, balaghahnya jawabnya aku. Tapi baginda Nabi jawabnya beda. Jawabnya menggetarkan. Apa? Assalamu alayna. Keselamatan, kedamaianlah atas kami. Subhanallah. Umatnya dibawa serta oleh beliau. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ibadillah fathah. Namanya fathah, maknanya membuka. Jangan dibulatkan. Apakah kita lebih hebat dari malaikat Jibril alaihissalam? Beliau mengajarkan kepada Siti Maryam yang kita muliakan, beri anakmu namanya Iso de Masihu. Tetapi kepada Nabi dan Rasul terakhir, malaikat Jibril diperintahkan, berikan pembeda pada Nabi terakhir. Tidak ada huruf O. Bukan Shalom, bukan Eloi, bukan Avodah, bukan Ruah HaKodes. No way. Tapi Ruhul Qudus. Para Nabi diberikan ciri khas. Semua menjadi pembeda dari zaman lainnya. Ente lebih hebat dari malaikat Jibril. Nulis warahmatullah. Berarti boleh ikut-ikut Bible. Kadang-kadang jadi A, kadang-kadang jadi O. Ini derajatnya, harakat. Ketemu sama orang Arab gunung saya ini. Cuma Indonesia yang pakai O. Tapi ya kalau misalnya Pak Yai pasti pakai itu, kita maklumi. Wong Pak Yai kan tidak belajar linguistik dari Bible dan nggak ketemu wong Yahudi. Banyak mungkin sudah pandai bahasa Arab, tapi kan nggak ketemu yang saya hari-hari ketemu Yahudi. Kedengaran ngomongnya itu pakai O. Mendidih darah di dalam dada. Subhanallah. Mendidih apa? Mendidih bangga. Air mendidih karena pertanda siap untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jangan minum kalau dia belum mendidih. Jadi kalau darah kita mendidih, siap bermanfaat untuk umat, memberikan manfaat kepada umat. Mendidih. Ya Allah, begini hebatnya Al-Quran. Nah kalau sampai ada nulis lafaz Allah pakai O, Allah. Cuma Indonesia yang ngomong itu Allah. Ya enggak, kita akhirnya kita dikuyo-kuyo oleh Oten. Allah. Harakat. Fathah. Lam baris atas. La. Nggak benar. Lam baris atas. Lo. Nggak benar. Lam baris atas. La. Waktu didahului dengan tasydid. Tambah tebal. Kandel. Kata orang Sunda. Allah. Jadi di muka bumi ini, Indonesia ketemu berbagai bangsa, namanya Amerika, apalagi di Washington DC, semua negara punya kedutaan di sini kan. Tentu diplomatnya dalam satu kedutaan ada berapa orang yang bekerja di sana kan. Kedutaan itu, lalu keluarganya di luar kedutaan, kan ratusan dalam setiap kedutaan itu. Nah itu teman-teman, ketemu yang Arab gunung, bukan Arab kota. Kalau Arab kota sudah banyak O-nya. Tapi yang Arab gunung enggak. Masya Allah. Ngomong, oh ya akhi, Masya Allah, ahlan wa sahlan ya akhi. Nah, hadira. Ahlan wa sahlan. Kalau kita bilangnya hadiro. Ini karena efek dari dialek bahasa suku. Apakah kita akan lebih meninggikan bahasa suku dialek kita daripada Quran? Astagfirullah. Biar kita rendahkan dialek suku kita. Kita tinggikan Qurannya. Waktu ngomong bahasa suku, kita akan pakai dialek kita. Tetapi ketika menyampaikan Quran,
kembalikan sebagaimana surah 6 ayat 34. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Dan janganlah ada para mubaddil. Mubaddil itu pelakonnya. Pelakon yang membuat badala-badala. Apa itu badala? Gonta-ganti. Nuker-nuker. Tukang-tuker. Kalau dia kepada... Nah ini gara-gara terjemahan Departemen Agama lagi nih Kang Miftah. Saya nggak habis pikir nih. Aduh. Karena mubaddil itu pelakon badala. Uang yang melakukan badala disebut mubaddil. Maka kata la di sana berarti la untuk melarang. Maka jangan ada para mubaddil, para tukang nuker-nuker, tukang gonta-ganti li kalimatillah, kepada kalimatnya Allah. Tahu-tahu ada yang ganti. Lafaz Allah ditulis Allah. Disebut Allah. Kita terlalu jelas. Akhirnya kita menanggung resiko dikuyo-kuyo oleh Oten. Gara-gara kelalaian kita sendiri. Kita menyebutkan dengan vokal O. Padahal malaikat Jibril alaihissalam tidak diizinkan oleh Allah memberikan vokal O. Walaupun dulu beliau menyampaikan kepada ibunda yang mulia Siti Maryam, anak sampean Aiso, dia masih Ho. Tapi kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini wahyu terakhir, pembeda, pembatas antara periode serba O, Elohim, Eloi, Ilahi, Eloi. Ruah Al-Qudus, Ruh Al-Qudus. Lihat, orang Yahudi di sini, kalau memanggil baginda Nabi Dawud, mereka memanggilnya, tahu siapa teman? Dawid. Itu Al-Furqan untuk orang pengiman Torah. Dibuat oleh Allah. Mereka memanggilnya Dawid. Diinggriskan David. Coba luar biasa malaikat Jibril bertugas untuk Quran. Tidak pernah satu kali pun menemukan nama Nabi Dawud menjadi Dawid dalam Al-Quran. Karena malaikat Jibril telah membuat ini khusus dari semua kitab yang dikhususkan. Tapi susah pun perlu belajar waktu. Saya juga belajar ya. Kalau dulu kan masih payah. Setelah saya mampu berlatih terus, alhamdulillah. Tiap baca Quran, latihan ulang-ulang lagi. Kenapa? Karena masih ada O-nya. Masih ada. Contoh, qala. Kalau orang Arab gunung nggak pernah bilang qala, nggak pernah. Ma qala nggak pernah. Qala. Jelas dari sini qala. Mungkin dulu para kiai di pondok untuk memudahkan mad'unya dalam mencapai derajat makharijul huruf, dikasih jalan keluar. Wis gini wae. Kho. Dibaca kho. Walaupun nggak ada di sini bunyi dahaknya, dianggap udah benar. Tapi cara ini metode yang kurang tepat. Karena melanggar malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril telah memberikan pembatas semua yang periode masa lalu memakai O. Tapi untuk Al-Quran, Masya Allah, dikhususkan dari semua yang pernah dianggap khusus. Contoh, salihin, sadaqah, salawat, mulutnya harus, rahangnya maju dulu. Bayangkan bahasa Al-Quran, belum terdengar bunyinya, tapi tempatnya udah maju. Inilah bahasa wahyu yang bahasa masa depan. Bahasa futuristik untuk Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urung kerungu unine, tapi papane wis maju. Papane metu huruf iki nang kene iki lho.
Urung. Gak kuasa nggak nangis teman-teman. Terlalu mulia Quran. Beberapa huruf sengaja harus kita majukan dulu tempat keluar ini. Maju dulu. Karena inilah bahasa kemajuan. Bahasa futuristik. Suara belum terdengar. Tapi rongga harus dimajukan. Wow. Maju dulu rongga kita. Mohon doa mudah-mudahan nanti kalau insya Allah bekas gereja telantarnya bisa kita beli. Itu akan mengeluarkan, kami akan dalam hal ini yang putri akan mengeluarkan sertifikat makharijul huruf kepada sedulur-sedulur. Yang sertifikat itu bisa dipampangkan. Untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Tidak membutuhkan vokal O. Itu bagian dari orang pengiman Torah. Kita bukan kaum Bani Israel yang mengimankan serba O. No. Nah, coba sampai baginda Yesus alaihissalam, Rasulullah Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jangan lupa Isa, jangan bilang Iso. Walaupun namanya waktu bayi diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maaf, zaman dulu malaikat Jibril itu panggilannya sallallahu alaihi wasallam. Belum ada yang tahu kan? Saya dapat ilmu ini dari yang mulia Syekh Omar Sulaiman di sini, yang beliau adalah ahli hadis, beliau spesial untuk sirah nabawiyah. Dari beliau diceritakan bahwa sebelum malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanggil sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali Nabi Muhammad memanggil malaikat Jibril, ya Jibril sallallahu alaihi wasallam. Coba tahu diri Nabi Muhammad. Bayangkan berapa ribu tahunnya malaikat Jibril menyandang SAW untuk bertemu dengan Nabi terakhir. Berat beliau menyandang panggilan SAW. Karena Allah memerintahkan bahwa untukmu nanti berikan. Ini amanah, sampaikan nanti. Di pundaknya lah sallallahu alaihi wasallam ini akan diberikan. Makanya malaikat Jibril di dalam beberapa hadis sampaikan sangat dekat hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai untuk menginformasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal, nggak sampai hati malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril lah alaihissalam yang menyampaikan kepada ibunda yang mulia Siti Maryam. Nama anakmu adalah Aisu di Mesihu. Saya bukakan rahasia. Orang barat menulisnya Esau. Jadi, nah, nggak ada yang tahu kan? Karena nama Aisu atau ditulis Esau, sampean kok bacanya Esau? Orang barat kan dapat itu dari Belanda kan? E-nya dibaca I, jadi Isau. Itulah Yahasua. Memang orang Yahudi dari dulu banyak bernama Yasua, Esau. Dalam bahasa Aramaik, Aiso. Wah, buka kartu bunda ini. Wah, buka lagi bongkar ini. Mabuk pendeta kalau dengar informasi ini. Mual. Astagfirullah. Oke. Kita lanjutkan. Nggak percaya nanti kita buka buktinya. Buku ke-6 dalam perjanjian lama apa? Buku pertama, Kejadian. Buku kedua, Keluaran. Buku ketiga, teman-teman, Levitikus. Jangan bilang imamat. Ngambil dari Al-Quran nyolong itu. Levitikus. Keempat, angka. Numbers. Angka-angka. Ya, angka-angka. Angka-angka. Kelima, Ulangan. Keenam. Apa keenam? Yosua. Kok Yosua? Itu kan orang
Yahudi. Kalau ente adalah orang Kristen, harusnya ente memuliakan nama Yesus dong. Saya tunggu kapan LAI membuat buku ke-6, yaitu buku Yesus. Karena sudah ada nama Yesus sebelum baginda Yahya alaihissalam, yaitu Yesus bin Nun. Jangan marah, jangan marah. Anda ini gimana belajar bahasa Ibrani? Belajar bahasa Ibrani, tapi kalau nggak ngorek informasi mendasar asal usul, ya kayak begitu jadinya. Saya bilang ini sama Kang Nandar, teman-teman. Waduh bunda, ya Allah bunda, waduh, kaget-kaget dia. Subhanallah. Itu Cak Nandar itu juga begitu teman-teman. Kalau bunda datang ke sana, Masya Allah, guru kita datang nih teman-teman bun. Masya Allah, pembekalan bun. Pokoknya the floor is yours. Ini lantai diskusi ini untuk bunda semua. Terus saya goyang, ya biar sampean bisa istirahat ya, mau minum kopi ya. Tawa ngakak dia. Subhanallah, teman-teman. Para penggerak agama Allah ini akhlaknya luar biasa. Penggerak agama Allah, akhlaknya wis, Bang Zuma. Ini Kang Nandar yang kita kenal sebagai perintis di TikTok kan. Kang Nandar, kemudian Unirifa. Kami masih di Zoom waktu itu. Ketika Unirifa singgah lagi ke Zoom menyampaikan, iya bun, banyak anak-anak muda di TikTok itu. Kasihan anak-anak muda muslim dipengaruhi oleh Oten ini bun. Oten udah banyak lari ke sana. Barulah kami pun hijrah ke TikTok teman-teman. Lanjutkan. Sa, si, su, da. Harus dibuka. Karena fathah. Da. Taat kepada sang pembawa wahyu dari Allah. Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Da. Dai. Do. Za. Zai. Zu. Harus dimajukan dulu. Karena ini bahasa kemajuan. Bahasa futuristik. Bahasa masa depan. Belum bunyi terdengar. Tapi tempat sudah maju. Tempat. Rahang itu. La yuflih الظالمين إن كنتم صادقين. Cuma dibuka aja. Buka. Demi ketaatan kepada Al-Quran yang Al-Furqan. Buka mulutnya. Selama ini kurang dibuka. Buka. Sadiqin minal mutatahharun minal mutatahharun inna allaha la yuflihu zalimin minas siddiqin siddiqah wa ummuka minas siddiqah siddiqah. Fathah. Inilah ketaatan kita dan takzim kita kepada malaikat Jibril alaihissalam. Taat kepada Al-Quran yang menjadi Al-Furqan. Tentu ini perlu waktu teman-teman. Akang Miftah, ana itu memang berusaha keras untuk mentaati ini agar tidak melanggar surah 634, surah 6 115, surah 10, surah Yunus ayat 64. Kalau dalam surah Al-An'am, kedua-duanya dalam bentuk mubaddil. Tapi untuk surah Yunus, surah ke-10, dalam bentuk
lan tabdila likalimatillah. Dan kalau menyebut la, itu tarik ke bawah sedikit teman-teman. Kita belajar ilmu mendasar sedikit teman-teman. Sebentar aja. La. Karena ini bahasa Arab, dari orang Arab. Jadi jangan la biasa. Tarik sedikit ke bawah. Jadi bunyinya la. Coba teman-teman. La. La. Nah gitu. Jadi contoh gini. La. Wala. Coba wala. Wala. Yes. Wow, coba Anda mengucapkan gitu seperti sahabat Nabi dulu mengucapkan, bagaikan saya merinding. Kalau orang betul-betul menderek baginda Nabi, lalu dia ikut bagaimana para sahabat taat patuh kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapan Anda satu kata saja menggetarkan. Kalau orang bertanya, Pamanda Danca bertanya, Bunda Semangkut, saya senang kalau Bunda Semangkut yang baca ayat itu kok getar batin. Kenapa? Kita bacanya itu dipenuhi ketaatan sebagaimana para sahabat nderek taat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala. Lika. Kanya tora nya sedikit. Lika. Likali. Likalimat. Likalimati. Likalimati. Coba likalimati. Likalimati. Masya Allah. Luar biasa. Nah itu teman-teman. Masya Allah. Luar biasa. Nah itu. Jadi teman-teman, baru tadi ikhwan kita menyebutkan wala mubaddila. Wala mubaddila. Masya Allah. Ya. Abang Hans Official ini sedang membicarakan Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Indonesia wala mubaddila. Gak ada. Ya. Nah, Anda menulis pakai O itu salah itu. Tidak ada bahasa Indonesia saudara. Itu lidahnya Pak Karno. Dan Pak Karno bukanlah contoh tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ada unsur kejawennya. Anda menulis Abang Hans Official 56. Di awal Anda menulis saudara. Tapi yang kedua Anda menulis saudara. Berarti Anda orang pelin-pelan. Betul teman-teman? Dia menulis, di awal dia tulis saudara. Bukan, oh Abang Hans ini rupanya memberikan penjelasan. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Mumtaz Abang Hans. Mumtaz. Al-Mantab. Saudara bukan saudara. Betul. Itu merusak kaidah bahasa Indonesia. Maka saya tambahkan, yang mengucapkan saudara itu Pak Karno. Ya kan? Karena beliau sangat kejawen. Sangat kejawen. Bukan saudara tapi saudara. Saudara. Betul bang. Mantap bang. Hormat abang Nyun Sewu. Abang Nyun Sewu. Maaf lahir batin. Zahir dan batin. Ini teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi semua Alkitab. Nah ini jangan sampai teman-teman. Oten pernah menyerang saya. Mengatakan. Bunda Semangkut. Iya. Quran kamu berdusta. Hah? Kaget saya. Quran berdusta. Iya. Berkali-kali ditulis Alkitab dalam Quran. Padahal kan Quran kamu itu baru dibukukan setelah Nabimu meninggal. Lah sayang guyu toh. Sampean ini nggak tahu bahasa Arab soal. Nih, Alkitab berasal dari kata dasar kataba. Kataba. Artinya wazannya itu harus ada teman-teman. Wazannya fa'ala. Jadi wazan itu artinya parameter. Parameter tolok ukur dalam tata bahasa Arab Al-Quran itu jelas. Jadi kataba
kataba. Ini artinya DE wes nulis. Dia termasuk dalam bahasa milenialnya the hidden doer. Doer artinya yang mengerjakan. Pelaku atau yang mengerjakan itu tersembunyi. Dalam artian, kalau dan ini saya menjelaskan saraf nahwu agak berbeda, Kang Miftah. Karena banyak istilah-istilah dari pengajar saraf dan nahwu yang lama itu kurang meninggikan Al-Quran. Contoh, orang yang ajarkan saraf dan nahwu itu suka pakai contohnya ini. Kayak nggak ada contoh lain. Daraba. Kayak nggak ada kata lain. Memukul. Sudahlah barat menduduh muslim nih. Suami muslim suka mukul istrinya. Nah sekarang ustaz kalau menjelaskan saraf dan nahwu itu daraba. Memukul. Mau sekali-sekali. Yang lain gitu kayak misalnya ini sadaqah. Mau sekali-sekali sadaqah. Oh jangan mukul. Gedek aku ya. Ya kan? Atau yang lain apa lagi teman-teman? Apa lagi coba? Yang lain. Selain itu. Nah, na'ama. Ya. Nikmat. Nah, apa lagi? Amala. Amala. Nah gitu kan. Ucap mukul. Dan kepada para ustaz, ini saya ingin menyampaikan, wajib saya sampaikan. Janganlah sampean terlalu sering menjadikan nama Nabi Muhammad sebagai kelinci percobaan. Kayak enggak ada nama lain. Banyak nama lain. Mengapa Anda sangat enteng lidah Anda menerangkan saraf dan nahwu dengan menjadikan nama Nabi Muhammad sebagai nama kelinci percobaan? Saya sebagai ustazah ora setuju. Sakit dada saya. Tiap mendengar, lihat di YouTube teman-teman. Banyak kali. Ngapa kalian menjadikan nama Nabi Muhammad kelinci percobaan untuk menerangkan saraf dan nahwu? Seabrek-abrek banyak nama lain. Di tingkat dasar lagi. Dan nyebutnya gak ada rasa hormat. Wenteng banget. Takzimlah sedikit kepada Kanjeng Nabi. Bahwa sebelum ada Nabi Muhammad, tidak ada orang di muka bumi bernama Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali di muka bumi. Di atas permukaan bumi ini. Lalu Anda jadi ustadz, itu paling sering menjadikan nama Nabi Muhammad jadi kelinci percobaan. Maaf. Muliakanlah. Nah ini Akang Miftah. Abdi diampurannya. Karena udah sesek di dada. Sakit dada ini. Kalau kita lihat teman-teman. Pembelajaran bahasa Arab. Jadi saya harus menyampaikan. Mari kita rubah sedikit. Takzim kepada baginda Nabi itu seumur hidup. Baik lagi ngajar, lagi nggak ngajar. Takzim seumur hidup. Makanya di pesantren itu kan menggunakan zaitun bundanya. Nah zaitun iya, makanya di pesantren itu kan kebanyakan menggunakan kata zaitun itu yang hindun yang sering digunakan. Tapi masih Kang Miftah. Dulu ono neng YouTube ku wakil. Tuh teman-teman, saya geleng-geleng kepala. Mungkin karena ustadz-ustadz kita itu tidak menghadapi hinaan dari orang-orang kafir seperti kita di sini. Sehingga gairah kita itu jadi kebuka gitu kan Kang Miftah ya. Kalau dulu belum mendapatkan cacian makian dari orang kafir, mungkin kita masih seperti yang dulu gitu Kang Miftah. Tapi setelah melihat, apalagi saya ketemu Yahudat di sini. Masya Allah. Timbullah ghirah. Ketemu wong Yahudi. Masya Allah ya.
Kamu Bahkan Yahudi Bunda mungkin sedikit motong ya Bunda ya. Gimana Sedikit silakan. memotong ya Bunda ya. Mohon izin beberapa detik. Bahkan di Al-Fiyah Ibnu Malik sendiri dari 1002 bait itu untuk mencontohkan tidak ada menggunakan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, justru Selalu itu menggunakan nak. nama yang lain gitu ya. Makanya kok bisa-bisanya Ustadz, Anda boleh cek di YouTube. Makanya daraba lalu memakai nama Nabi Muhammad untuk contoh untuk diulang-ulang disebut-sebut dengan remeh gitu loh. Dilarang menyebut nama Nabi Muhammad dengan remeh. Loh, ikan cuma untuk contoh. Nah, takzim kepada Kanjeng Nabi apakah boleh berhenti untuk tidak takzim kepada beliau? No way. Inilah agama yang lurus. Yang ketakziman kita kepada junjungan tidak kurang, gak boleh berhenti walau 5 menit. Gak bisa. Zaidun, Amir, Umair, Subhah, Sufyan. Ya, banyak nama yang bisa dipakai. Ini sebagai ini saja teman-teman. Baiklah, kita lanjut kemari. Jadi sedulu yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa telah didustakan rasul-rasul, para rasul sebelum engkau ya Muhammad. Jauh mereka udah datang dengan membawa penjelasan. Jadi gini Mak, ini jalan, biar teman-teman tahu apa itu bayan. Ini kan jalan, nih ada belokan, teman-teman. Terus di sini tahu-tahu ada belokan lagi. Bunda, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Bunda, saya izin 3 rakaat dulu ya Bunda ya. Masya Allah. Iya, mohon izin Bunda ya, iya. Monggo. Kang Miftah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Syahbandan, Masya Allah. Lanjut Bunda. Siap. Ini teman, menceritakan jalan belok kanan, belok kiri, itu namanya petunjuk. Oke? Tapi kalau nanti di sini tuh ada rumah catnya kuning. Kemudian di sini di pojokan sini ada pohonnya. Kemudian nanti pada dekat sini informasi yang lebih detail. Ini namanya bayan. Ini jelas. Ada hidayah. Itu baru general. Tapi kita harus memelihara hidayah itu dengan memelihara yang bayan. Kalau banyak jadi bayinat. Jadi para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, mereka udah datang. Jauh ini untuk rusulun. Buka kartu, jangan-jangan si Iwang nguping nih. Jauh ini untuk rusulun. Mereka para rasul itu telah datang bil bayinat, membawa informasi yang sangat rinci. Jadi kalau ini namanya bayan. Nih, nanti dekat sini engkau akan ketemu nanti. Aku sudah kirim orang-orangku akan berdiri di pojok ini. Dia membawa bendera semapur misalnya. Ini disebut bayan. Tidak didapat bayan itu, saya ulang. Tidak akan didapat bayan itu kecuali dari sang penerima wahyu. Saya ulangi. Informasi mendetil tentang hidayah berupa wahyu itu. Petunjuk Allah berupa wahyu itu. Hudan. Selalu dengan bil bayinat, dengan kejelasan tingkat rinci. Itu hanya bisa dilakukan oleh sang nabi, sang penerima wahyu.
Kalau orang menginginkan sesuatu yang mendetil, rinci serinci-rincinya, maka mau tidak mau ikut sang penerima wahyu, receiver wahyu. Adalah omong kosong, orang bisa dapat informasi tingkat rinci, very detail. Kalau bahasa Inggris kalian. Kalau enggak, jangan dicampur bahasa Inggris, teman-teman. Kita punya bahasa sendiri. Rinci. Sangat rinci. Bayinat. Kalau wahyu diturunkan Allah sebagai hudan. Hudan itu membutuhkan bayinat. Aneka informasi tingkat akurat. Tingkat persis. Persis itu dari kata presisi dulunya. Ada kesamaannya. Bahasa Indonesianya begitu persis. Hanya dari sang penerima wahyu. Maka untuk mendapatkan informasi yang benar-benar persis, Anda, kita harus ikut sang penerima wahyu. Ini tidak disampaikan oleh sang penerima wahyu. Tidak ditulis oleh sang penerima wahyu. Tidak disampaikan, tidak didiktekan oleh sang penerima wahyu. Maka dia tidak mengandung bayinat. Monggo izin maghrib, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Al-Quran, teman-teman. Jadi mereka telah datang dengan membawa penjelasan tingkat rinci, persis. Persis itu begini, teman-teman. Dia, kalau dia persis, maka derajatnya adalah gini. Kimat.